Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Listia dari Prodi MPIA ingin menjelaskan beberapa poin tentang istishad. Dimulai dari pengertian istishab. Secara etimologi, istishab berasal dari kata istashaba, yang bermakna istimror sahabat. Kalau kata as-sahabatu diartikan sebagai sahabat atau teman, dan istimror diartikan selalu atau terus-menerus, maka istishab secara bahasa yaitu selalu menemani atau menyertai. Jadi, bisa dimaknai bahwa istishab secara lughawi merupakan upaya mendekatkan suatu peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama. Sedangkan istishab secara terminologi ditemukan perbedaan pendapat oleh para ahli, yaitu oleh Imam Asnawi dan Imam Ibnu Qayyim. Menurut Imam Asnawi, bahwasanya istishab adalah melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya lantaran sesuatu dalil sampai ditemukan dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut. Sedangkan menurut Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya istishab adalah kehujahan istishab. Secara umum, para ulama berbeda pendapat tentang kehujahan istishab, yaitu ada tiga. Yang pertama, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa istishab merupakan hujah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada maupun sesuatu yang belum ada. Mereka menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan akal untuk memperkuat pandangannya. Yang kedua yaitu dari ulama mutaakhirin dari mazhab Hanafi. Di antaranya yaitu Imam Abu Zaid dan Sadrul Islam Abul Yusr berpendapat bahwa istishab merupakan hujah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Mereka beralasan bahwa dalil yang menetapkan hukum suatu perkara tidak serta-merta menetapkan kelanggengan hukum tersebut. Artinya, dalil tersebut hanya sebatas menetapkan hukum itu dari awal, bukan mempertahankannya. Yang terakhir yaitu mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama Syafi'i, Abdul Husain Al-Basri, dan kelompok ulama ilmu kalam berpendapat bahwasanya istishab merupakan hujah, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada. Mereka beralasan bahwa suci, halal, haram, dan sebagainya merupakan hukum Islam yang tidak bisa ditetapkan, kecuali dengan dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama tersebut yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sementara istishab bukan merupakan dalil agama, karena ia tidak bisa dijadikan sebagai dalil atas hukum-hukum itu. Dasar hukum istishab yaitu terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 145. Ayat ini menunjukkan bahwasanya prinsip asal segala sesuatu adalah hukumnya mubah, hingga datangnya dalil yang menunjukkan pengharamannya. Ada juga hadis Nabi yang menjadi dasar hukum istishab ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya setan mendatangi salah seorang dari kalian dalam sholatnya, lalu mengatakan, engkau telah berhadas. Maka jika demikian, janganlah ia meninggalkan sholat hingga ia mendengarkan suara atau mencium bau. Yang terakhir yaitu macam-macam dan contoh istishab. Macam-macam istishab ada 4, yaitu istishab al-ibah al-asliyah, al-baro'ah al-asliyah, al-hukum, dan al-wasf. Yang pertama yaitu istishab al-ibah al-asliyah, yaitu istishab yang didasarkan pada hukum asal sesuatu, yaitu mubah. Dari istishab jenis pertama ini,
para ulama menetapkan kaidah bahwasanya hukum dari asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Seperti contohnya yaitu jerapah. Jerapah dalam Al-Quran tidak dijelaskan halal haramnya dan tidak dijelaskan pula dalam hadis Nabi. Jadi bisa dilihat bahwasanya jerapah ini termasuk hewan yang halal dikonsumsi atau tidak. Maka kita lihat hewan ini tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan-hewan yang telah dijelaskan hukum keharamannya. Nah, berdasarkan hal itu, hukum jerapah adalah boleh dikonsumsi. Yang kedua yaitu istishab al-baro'ah al-asliyah, yaitu terbebasnya manusia dari tuntunan syarak sampai ada petunjuk yang menghendaki dilakukannya perintah tersebut. Contohnya yaitu sebagaimana anak kecil yang tidak terkena pembebanan apapun sampai ia balik. Jadi, balik adalah dalil terjadinya pembebasan sehingga manusia balik itu disebut dengan mukallaf. Atau contoh lain yaitu dalam bidang ekonomi. Misalnya setiap orang itu terbebas dari hutang sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ia berhutang. Oleh karena itu, jika seseorang ditagih hutang, maka pada dasarnya ia berhak menolak sampai ada bukti bahwa ia berhutang. Yang ketiga yaitu istishab al-hukum, yaitu menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai sekarang, tetap berlaku sampai ada dalil yang merubahnya. Istishab jenis ini melahirkan kaidah fikih, yaitu bahwasanya pada dasarnya sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan bagaimana keadaan semula. Contohnya yaitu ketika seseorang hendak berpuasa, dia makan sahur, tapi ia ragu apakah sewaktu dia masih sahur masih ada waktu atau sudah masuk waktu fajar. Jadi dalam hal ini puasa orang tersebut tetap sah, sebab yang ia yakini sebelumnya adalah masih tersisa waktu sahur, sehingga ia boleh memakan sahur, sementara masuknya waktu fajar, yaitu waktu yang ia ragukan, kecuali ada bukti yang meyakinkan bahwa waktu fajar itu sudah masuk. Yang terakhir yaitu istishab al-wasf, yaitu istishab yang didasarkan pada anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Contohnya yaitu ketika seseorang sedang sholat dan di tengah sholat tiba-tiba perutnya merasa mulas, maka orang itu tidak boleh membatalkan sholat sehingga ia benar-benar batal. Misalnya buktinya bahwa ia telah batal yaitu seperti ada suara atau bau tertentu. Dari istishab jenis ini, para ulama merumuskan kaidah fikih yang berbunyi bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan sebab keraguan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.